as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Martin Paes ya, nyampe di Bahrain, tetapi tadi dokter tim saya minta untuk koordinasi cek kondisi terakhir sebelum terbang. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, ketika dia datang langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Martin Paes tiba di Bahrain, siap bela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain. Kiper andalan tim nasional Indonesia, Martin Paes, tiba di Bahrain dengan sambutan hangat dari para penggemar timnas Indonesia. Kehadirannya sangat dinanti-nantikan, terutama setelah sempat muncul kekhawatiran bahwa dirinya mungkin tidak bisa membela tim Merah Putih dalam pertandingan krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Namun, kabar baik datang setelah Paes menjalani pemeriksaan medis menyeluruh oleh tim dokter timnas Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut dipastikan siap tampil dan akan bergabung dalam latihan perdana bersama skuad lengkap timnas Indonesia di Bahrain. Sebelumnya, Martin Paes diragukan untuk tampil setelah mengalami cedera pergelangan tangan dalam sesi latihan bersama FC Dallas. Cedera tersebut sempat memunculkan kekhawatiran besar, mengingat peran vital Paes di bawah mistar gawang. Penampilannya yang solid dan pengalamannya di kompetisi Major League Soccer, MLS, telah membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di skuad Garuda. Namun, berkat penanganan medis yang cepat dan tepat, Paes telah pulih dan siap memperkuat lini pertahanan Indonesia dalam laga penting ini. Setibanya di Bahrain, Paes langsung dikerumuni para supporter timnas Indonesia yang antusias menyambut kedatangannya. Mereka meneriakkan dukungan dan memberikan semangat kepada Paes, yang diharapkan dapat memberikan performa maksimal di pertandingan kontra Bahrain. Suasana hangat dan penuh semangat di bandara menambah motivasi Paes yang bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ini momen yang sangat penting bagi saya dan tim. Saya merasa sangat terhormat mendapat dukungan luar biasa dari para supporter di sini. Cedera ini memang membuat saya khawatir, tetapi saya senang akhirnya bisa pulih dan siap membantu tim di pertandingan nanti, diujar Martin Paes dalam wawancaranya setelah tiba di Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga merasa lega dengan kabar baik ini. Paes adalah bagian penting dari strategi defensif Indonesia, dan kembalinya dia di skuad memberikan rasa aman di lini belakang. ST pun memastikan bahwa Paes akan langsung menjalani latihan intensif bersama tim untuk persiapan menghadapi Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bermain di kandang sendiri, Bahrain diperkirakan akan tampil agresif dengan serangan cepat dan fisik, dan Paes diharapkan mampu menjadi tembok terakhir yang kokoh di bawah mistar. Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi defensif yang solid, dan dengan kembalinya Martin Paes, peluang Indonesia untuk mencuri poin dari Bahrain semakin terbuka. Meski baru saja pulih dari cedera, Paes menunjukkan tekad yang kuat untuk segera bergabung dalam latihan penuh bersama skuad Garuda. Latihan ini akan menjadi momen penting baginya untuk kembali ke ritme permainan setelah absen sementara waktu. Tim pelatih juga akan memastikan bahwa Paes dalam kondisi prima dan siap untuk menghadapi tekanan dari tim tuan rumah yang dikenal memiliki serangan yang dinamis dan cepat. Cedera yang dialami Paes saat berlatih dengan FC Dallas memang sempat menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Namun, setelah penanganan medis yang cermat dan perawatan yang intensif, kondisi Paes telah dinyatakan aman untuk bermain. Tim dokter timnas Indonesia memberikan lampu hijau setelah melakukan serangkaian tes fisik dan medis untuk memastikan bahwa Paes siap tampil di level internasional tanpa risiko cedera lebih lanjut. Kehadiran Paes di bawah mistar gawang sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama setelah penampilannya yang mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dengan pengalamannya di MLS dan keterampilan refleksnya yang cepat, Paes diharapkan mampu memberikan ketenangan di lini belakang Indonesia. Kombinasi antara kemampuan bertahan yang kuat dan komunikasi yang baik dengan para bek akan menjadi kunci untuk meredam serangan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain merupakan ujian besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026.
Setelah berhasil menahan imbang dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad asuhan Shin Tae-yong semakin percaya diri dan berambisi untuk mencatat kemenangan penting di laga ini. Kembalinya Paes ke dalam tim semakin memperkuat optimisme tersebut. Latihan perdana bersama skuad lengkap akan dimulai segera setelah semua pemain tiba di Bahrain. Fokus latihan akan diarahkan pada peningkatan koordinasi tim, terutama dalam menghadapi serangan balik cepat dari Bahrain. STY telah menyiapkan skema permainan yang memadukan strategi bertahan yang kokoh dengan transisi cepat ke serangan, dan Paes akan menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga keseimbangan di lini belakang. Dengan dukungan penuh dari para supporter dan persiapan matang dari tim pelatih, Martin Paes dan Timnas Indonesia siap memberikan perlawanan terbaik mereka di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian Paes setelah pulih dari cedera, tetapi juga kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan tren positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertarung habis-habisan demi mengibarkan bendera merah putih dan membawa pulang hasil maksimal dari Bahrain. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Maes Hilgers dan Eliano Rejders tiba di Bahrain, siap ikuti latihan perdana skuad lengkap Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menghadapi laga kontra Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C, yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada tanggal 10 Oktober 2024. Kehadiran dua pemain andalan, Maes Hilgers dan Eliano Rejders, yang tiba di Bahrain hari ini, memberikan energi tambahan untuk skuad Garuda yang tengah bersiap menjalani sesi latihan perdana dengan skuad lengkap. Kedatangan Hilgers dan Rejders disambut hangat oleh rekan setim dan staf pelatih. Keduanya menjadi kunci di sektor pertahanan dan lini tengah, yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan bagi Timnas Indonesia. Maes Hilgers, bek tangguh yang bermain di Eredivisie, akan memperkuat benteng pertahanan Indonesia dengan soliditasnya, sementara Eliano Rejders, gelandang yang memiliki kemampuan olah bola di atas rata-rata, akan memberikan kreativitas di lini tengah. Kehadiran mereka membuat skuad asuhan Shin Tae-yong kini dalam kekuatan penuh menjelang laga penting ini. Pada latihan perdana yang dijadwalkan sore ini, pelatih Shin Tae-yong dipastikan akan menggunakan metode latihan ala tim-tim elit Eropa. Metode ini terbukti efektif setelah sukses membawa Timnas Indonesia menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, pada laga sebelumnya. Strategi latihan ini berfokus pada pola permainan pressing tinggi, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta penguasaan bola yang dominan. Shin Tae-yong tampaknya akan menekankan pada latihan taktik untuk mempertahankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dengan menempatkan Hilgers sebagai pusat komando di lini belakang yang akan mengordinasi pertahanan dengan ketat, sementara Rejders akan diberikan peran sebagai playmaker untuk mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang dari lini kedua. Pertandingan kontra Bahrain ini diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia. Namun, melihat perkembangan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, terutama ketika berhasil menahan Arab Saudi dan Australia, keyakinan para pemain dan pelatih semakin besar. Hasil imbang kontra dua tim besar tersebut membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang dapat dipandang sebelah mata di kawasan Asia. Kemenangan adalah target utama Timnas Indonesia kali ini. Shin Tae-yong menyatakan optimisme bahwa dengan materi pemain yang lengkap dan penerapan strategi yang tepat, skuad Garuda bisa merebut 3 poin di kandang Bahrain. Kehadiran Maes dan Eliano memberikan dampak besar dalam hal mentalitas tim. Saya yakin mereka akan memberikan kontribusi signifikan dalam permainan kami. Kami datang ke Bahrain bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menang, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum latihan. Di tengah antusiasme persiapan jelang pertandingan, dukungan dari para supporter Indonesia juga tak kalah penting. Diketahui, sejumlah besar pendukung timnas sudah tiba di Bahrain untuk memberikan semangat langsung kepada para pemain di lapangan. Kehadiran supporter merah putih di tribun diharapkan mampu memberi motivasi tambahan bagi para pemain yang siap berjuang demi mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Rejders merupakan sinyal positif bahwa Indonesia akan memberikan perlawanan sengit pada pertandingan kali ini. Skuad Garuda akan berjuang dengan penuh semangat di lapangan demi meraih kemenangan yang diimpikan.
Dengan taktik ala tim elit Eropa dan semangat yang terus membara, tim asuhan Shin Tae-yong siap menghadapi Bahrain dengan determinasi tinggi. Pertandingan pada 10 Oktober nanti diharapkan menjadi momen bersejarah lainnya bagi timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Perjuangan para pemain di lapangan, dukungan dari tim pelatih, serta semangat para supporter akan menjadi kekuatan pendorong yang tak tergantikan. Mampukah Indonesia membawa pulang kemenangan dari Bahrain? Semua mata akan tertuju pada laga ini, menantikan aksi Garuda di panggung sepak bola dunia. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Timnas Indonesia jalani latihan perdana di Bahrain dengan gaya tim elit Eropa. Shin Tae-yong siap gebrak Stadion Nasional Bahrain. Persiapan intensif timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 sudah dimulai dengan penuh semangat. Di bawah komando pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda langsung menggeber latihan perdana di Stadion Nasional Bahrain dengan metode latihan ala tim-tim elit Eropa, yang menonjolkan disiplin tinggi, intensitas permainan, dan fokus pada aspek fisik dan taktik. Latihan yang diterapkan Shin Tae-yong kali ini diperkirakan menganut sistem yang sering diterapkan oleh klub-klub besar Eropa. Hal ini terlihat dari pendekatan menyeluruh yang diterapkan dalam sesi latihan, mulai dari fokus pada penguasaan bola, transisi permainan cepat, hingga peningkatan stamina dan kekuatan fisik para pemain. Sejumlah sesi latihan fisik berat pun dijalankan untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi prima saat menghadapi lawan kuat di kualifikasi. Shin Tae-yong yang memiliki pengalaman melatih tim-tim di Eropa, kini membawa filosofi tersebut ke dalam racikan strategi timnas Indonesia. Kami mencoba membawa standar latihan yang lebih tinggi, dengan fokus pada detail yang sering diabaikan. Dalam sepak bola modern, kekuatan mental dan fisik harus berjalan seiring, terutama menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia ini, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai latihan perdana. Bahrain, yang menjadi tuan rumah di laga ini, bukan lawan yang mudah. Namun, dengan kepercayaan diri tinggi, timnas Indonesia bertekad untuk menampilkan performa terbaik. Setelah berhasil menahan imbang raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini fokus untuk meraih kemenangan penuh melawan Bahrain. Hasil imbang melawan kedua negara kuat tersebut memberikan suntikan moral besar bagi pasukan Shin Tae-yong. Melawan Bahrain di kandang mereka sendiri tentu tidak akan mudah, namun kami sudah melakukan persiapan matang. Tim ini sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan kami optimis bisa meraih hasil positif di laga nanti, kata salah satu pemain kunci, yang juga menjadi bagian penting dalam laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia. Kunci keberhasilan timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya terletak pada racikan strategi Shin Tae-yong yang kerap melakukan variasi formasi dan taktik tergantung lawan yang dihadapi. Dalam sesi latihan perdana ini, sang pelatih terlihat fokus pada simulasi pertandingan yang menuntut ketangguhan fisik dan mental, serta pemahaman taktik yang mendalam. Formasi 4-4-2 yang solid atau 3-5-2 yang lebih dinamis mungkin akan menjadi andalan di laga melawan Bahrain. Namun Shin Tae-yong dikenal dengan kemampuan adaptifnya. Kami akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi berdasarkan kekuatan lawan. Setiap pertandingan adalah tantangan baru, tambahnya. Latihan intensif ini akan terus berlangsung beberapa hari ke depan dengan penekanan pada detail kecil yang bisa memberikan perbedaan di lapangan. Pemain-pemain kunci seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman terlihat tampil penuh semangat selama sesi latihan perdana. Mereka diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam laga penting ini. Dengan persiapan yang matang, dan bimbingan dari pelatih berpengalaman seperti Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia diharapkan bisa memberikan suntikan semangat tambahan bagi para pemain. Pertandingan melawan Bahrain ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi tim Garuda. Namun dengan segala persiapan yang telah dilakukan, timnas Indonesia optimis dapat membawa pulang hasil positif dan melangkah lebih dekat menuju impian lolos ke Piala Dunia 2026. But I've known you too long, it hurts to
Timnas Indonesia tiba di Bahrain, persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia telah tiba di Bahrain dalam rangka persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim besutan pelatih Shin Tae-yong ini dihadapkan pada laga penting melawan Bahrain yang akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan ini menjadi salah satu langkah krusial dalam upaya Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh di panggung internasional. Kedatangan skuad Garuda ke Bahrain diwarnai oleh sejumlah tantangan, salah satunya adalah cedera yang dialami beberapa pemain kunci. Manajer Timnas, Sumarji, dalam keterangannya menyampaikan bahwa ada pemain yang tengah menjalani perawatan akibat cedera, yang tentu menjadi gangguan kecil dalam persiapan tim. Salah satu nama yang disorot adalah Justin Hubner. Bek muda ini dipastikan absen pada pertandingan bulan Oktober karena cedera yang dialaminya. Ketidakhadiran Hubner tentu memberikan pukulan tersendiri bagi timnas, mengingat perannya yang penting di lini pertahanan. Selain itu, Witan Sulaiman, pemain andalan yang juga berkarier di Liga 1, dilaporkan tengah dalam masa perawatan cedera. Witan merupakan sosok vital dalam serangan Indonesia, sehingga ketidaksiapannya menghadapi laga melawan Bahrain akan mengurangi kekuatan ofensif tim. Sumarji berharap Witan bisa segera pulih dan kembali memperkuat timnas di pertandingan-pertandingan mendatang. Dari total 27 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Bahrain dan Cina, hanya 11 pemain yang bertolak dari Jakarta. Sisanya telah berada di luar negeri karena komitmen mereka bersama klub-klub Eropa dan Asia lainnya. Kondisi ini membuat pelatih Shin Tae-yong harus menyesuaikan sesi latihan di Bahrain dengan menggabungkan para pemain yang baru tiba dengan yang telah berada di luar negeri. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Kiper: Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Bek: Jordi Amat, Wahyu Prastyo, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, Shain Patinama, Jai Idzes, Sandy Walsh, Mes Hilgers, Eliano Rejders, Gelandang, Ricky Kambuaya, Nathan Choyaon, Egy Maulana Fikri, Tom Haye, Witan Sulaiman, dalam perawatan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Penyerang: Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, Rafael Struik, Malik Rizaldi, Dimas Derajat. Cedera yang menimpa beberapa pemain penting tentu menjadi tantangan bagi pelatih Shin Tae-yong untuk meracik strategi terbaik. Meski demikian, komposisi pemain yang dibawa kali ini terdiri dari perpaduan pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman. Nama-nama seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand diharapkan dapat memberikan performa maksimal, sementara debut beberapa pemain naturalisasi seperti Martin Paes dan Jai Idzes menjadi sorotan publik. Pertandingan melawan Bahrain bukanlah hal yang mudah. Lawan memiliki sejarah kuat di kancah sepak bola Asia dan bermain di kandang sendiri. Namun, dengan persiapan yang matang dan semangat juang para pemain, timnas Indonesia optimis bisa meraih hasil positif di laga nanti. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah target besar bagi sepak bola Indonesia. Meski harus melalui berbagai rintangan, baik dari sisi cedera pemain maupun kondisi teknis lainnya, skuad Garuda tetap fokus dan berharap bisa memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi penentu awal bagi perjalanan panjang menuju pentas dunia. Dengan kombinasi pengalaman, talenta muda, dan arahan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia diharapkan bisa tampil gemilang dalam dua laga krusial ini. Segenap pendukung timnas Indonesia menanti kabar baik dari Bahrain, di mana harapan besar ditumpukan kepada para pemain untuk membanggakan tanah air di ajang sepak bola internasional. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kevin Dix jadi sorotan,
Rumor naturalisasi untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Kevin Dix belakangan ini sangat ramai dibicarakan oleh warganet Indonesia, terutama setelah muncul rumor mengenai rencana naturalisasinya untuk memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pemain muda yang saat ini membela klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, dinilai sebagai salah satu pemain dengan potensi besar untuk menambah kekuatan timnas Garuda. Skill dan gaya bermainnya yang konsisten di level tertinggi sepak bola Eropa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam upaya merekrutnya sebagai bagian dari skuad Merah Putih. Kevin Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di kota Apeldoorn, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub Eredivisie Belanda. Dix kemudian memulai debut profesionalnya pada 2014 bersama Vitesse, dan penampilannya yang impresif di sana menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada 2016, Fiorentina, klub Serie A Italia, merekrut Dix, memperlihatkan kualitasnya yang diakui di kompetisi papan atas kelas Eropa. Kevin Dix menjadi pemain penting, dikenal karena kemampuannya bertahan yang solid, serangan dari sisi sayap yang eksplosif, serta kontribusi dalam transisi permainan tim. Dix merupakan tipikal bek kanan modern yang mampu menggabungkan kualitas bertahan dan menyerang secara seimbang. Di level Eropa, Dix menunjukkan kemampuan defensif yang kuat dengan tackling bersih, kemampuan duel udara yang baik, dan ketahanan fisik yang prima. Selain itu, Dix juga sangat aktif dalam membantu serangan. Kemampuannya dalam melakukan overlap dan crossing akurat menjadi senjata utama untuk membantu lini depan timnya mencetak gol. Gaya bermainnya ini sangat cocok dengan tuntutan sepak bola modern, di mana bek sayap tidak hanya diandalkan dalam pertahanan, tetapi juga harus mampu menjadi inisiator serangan. Kecepatan dan stamina Dix membuatnya menjadi ancaman bagi tim lawan, baik saat menjaga bidang pertahanan maupun dalam menyerang di sisi sayap. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa juga memberikan Dix keunggulan dalam hal disiplin taktik dan penguasaan teknis yang lebih matang dibandingkan banyak pemain lainnya. Rumor tentang rencana naturalisasi Kevin Dix ini terus mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar sepak bola. Makin hari nama Dix terus menjadi perbincangan hangat, dengan banyak warganet yang antusias menyambut kemungkinan Dix bergabung dengan timnas Garuda. Bagi mereka, kehadiran pemain seperti Dix akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang berharap bahwa pengalaman Dix bermain di Liga Champions dan kompetisi top Eropa lainnya akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kevin Dix bisa jadi solusi lini belakang kita, apalagi dengan pengalamannya di Eropa. Ada juga yang membandingkan potensi Dix dengan pemain naturalisasi lainnya seperti Shane Patinama, yang sebelumnya sukses memperkuat timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, beberapa warganet juga menyoroti bahwa proses naturalisasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga bagaimana komitmen dan kontribusi pemain tersebut bagi masa depan timnas Indonesia. Banyak yang berharap bahwa jika Kevin Dix benar-benar dinaturalisasi, dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan tim dan memberikan kontribusi jangka panjang. Rumor naturalisasi Kevin Dix sebenarnya bukan berita baru. PSSI sudah sejak lama berupaya mendekati sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, termasuk Dix. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya menyatakan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain keturunan tengah berlangsung, dan Dix adalah salah satu target utama yang diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Menurut sejumlah sumber, proses administrasi naturalisasi Kevin Dix sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM disebut-sebut telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat proses ini, sehingga Dix bisa segera memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah melewati putaran ketiga dengan performa yang cukup baik. Namun, tantangan di putaran keempat jauh lebih berat, karena timnas akan menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas pemain top dunia, peningkatan kualitas skuad menjadi kebutuhan mendesak. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Kevin Dix diharapkan bisa membantu Indonesia bersaing di level tertinggi. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia,
dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dan Dix diprediksi akan sangat cocok dengan filosofi tersebut. Warganet dan pecinta sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar pada proses naturalisasi Kevin Dix. Mereka berharap, dengan tambahan pemain seperti Kevin Dix, timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan mampu memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI juga optimis bahwa program naturalisasi ini akan membawa perubahan signifikan bagi prestasi timnas di level internasional. Rumor naturalisasi Dix menjadi sorotan utama di kalangan warganet Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan gaya bermain yang konsisten di level tertinggi Eropa, Kevin Dix diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi yang hampir rampung ini disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia, yang menaruh harapan besar pada kontribusi Dix untuk membantu Indonesia bersaing di panggung internasional. Felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.